cantik sekali. Ibu bangga sekali sama kamu. Bu, Aisyah tahu. Ibu pasti sedih kan karena Aisyah mau ninggalin rumah. Tapi ibu jangan khawatir ya. Aisyah akan selalu sayang sama ibu. Ibu juga sayang banget sama kamu. Cantik. Cantik. Indah. Ya ampun Bu Indah. Aduh maaf loh Bu, saya nggak menyambut Ibu di depan. Abis nggak nyangka kalau Ibu sudi datang ke acara kami yang sederhana ini. Aduh Wulan, udah deh, gak usah memuji terlalu berlebih. Saya ini hanya orang biasa. Kebetulan mendapatkan rezeki lebih dari kebanyakan orang. Gak ada istimewanya, biasa aja. Dan semua yang saya miliki ini cuma titipan Allah yang harus saya berikan kepada orang-orang susah. Subhanallah, Bu Indah ini memang orang kaya, tapi sangat baik dan tidak sombong. Bu Indah juga selalu menolong orang kesusahan. Hati ibu sangat seperti malaikat. Gak usah memuji saya terlalu berlebihan, biasa aja. Aisyah, selamat ya. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia buat kehidupan kamu. Tapi kenapa baju kebaya kamu seperti ini? Wulan, kamu kan sering membuatkan baju-baju kebaya yang sangat indah-indah buat orang-orang. Kok buat anak sendiri enggak? Iya Bu, masalahnya kan kalau mereka jahit, mereka nyiapin bahan yang mahal. Dan saya ini kan cuma penjahit biasa. Saya cuma sanggup beli bahan seperti ini Bu. Saya udah tahu, pasti kamu akan bicara seperti ini. Saya sudah siapkan sesuatu buat Aisyah. Sari? Iya, terima kasih ya. Ini buat kamu. Wah, maaf Bu. Jangan Bu. Kebaya ini pasti harganya sangat mahal. Dan sepertinya saya nggak bisa nerima ini dari Ibu. Karena Ibu tuh terlalu baik dan kita terlalu banyak hutang budi sama Ibu Indah. Wulan, apa hak kamu untuk menolak pemberian saya? Lagi pula ini adalah hari yang sangat bahagia buat kamu, Aisyah. Saya akan sedih sekali loh kalau kamu menolak pemberian saya. Kamu pasti cantik memakai kebaya ini. Ayo, cepet ganti. Pengantin prianya sebentar lagi datang loh. Terima kasih ya Bu Indah. Ya. Hai Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan anaknya? Udah terima sumbangan mobil pickup dari saya? Alhamdulillah sudah dapat. Terima kasih banyak ya Bu atas sumbangannya. Berkat sumbangan dari Ibu, usaha anak saya jadi maju. Halo sayang, bagaimana? Anak tante udah sama kamu? Iya tante, pesawatnya sih udah landing, tapi Yoganya belum keluar sampai sekarang. Oke, kalau nanti kamu ketemu dengan Yoga, udah bersama Yoga, kamu ajak jalan kemana makan siang atau apa ya. Tapi setelah itu kamu jemput tante ya, di rumah Pak Fauzi ya. Oke tante, dah. Oke, bye. Sasha. Ampun, gue seneng banget lo udah pulang, gue kangen banget sama lo. Gue juga seneng banget gue bisa balik sini. Lo apa kabar? Baik gue. Gue ada sesuatu lo buat lo. Apaan tuh? Oh ya, gue bawa mobil kesayangan lo loh. Hah, si putih? Iya. Lo bisa nyetir? Ya bisa lah. Nanti keserempet lo, hati-hati lo. Wah, anak ayah ini cantik sekali. Ayah sampai paling nak. Ya Bu ya? Calon suami kamu nanti akan jadi laki-laki yang paling beruntung di dunia ini.
karena mendapatkan kamu, nak. Ayah sayang kamu, nak. Selamat ya, nak ya. Yoga! Ini kan tas yang dari kapan gue cari. Ini oleh-oleh buat gue. Yap. Harganya kan mahal banget, Yoga. Hadiah spesial kayak gini pasti untuk orang spesial dong. Iya, buat orang spesial. Lu kan sahabat gue dari kecil. Lu jangan mikir macam-macam lu. Kalau nggak gue tarik ya. Enak aja. Gue kan udah dikasih, jadi milik gue dong sekarang. Bentar ya. Bro, Irfan. Gak, gue lagi ada masalah di Bang Tiga. Tolongin gue, Gak. Ya elah bro, gue baru landing nih. Lu yang pertama nih nelfon gue, dan lu langsung mau curhat. Gak, gue serius banget. Gue lagi ada masalah nih. Van, gue udah gak heran lagi. Lu kapan sih gak punya masalah? Hah? Gak, gue serius nih, Gak. Gue bingung. Gue butuh saran dari lu nih soal pernikahan gue. Gue masalahnya gak yakin nih gue bakalan happy apa enggak sama dia. Kenapa sih lu pikir kayak begitu? Aduh, Gak. Ini semua terjadi tiba-tiba, men. Gue gak sempet mikir apa-apa. Tiba-tiba gue nikah. Padahal gue gak yakin gue cocok sama dia atau enggak. Itu emang dulu banget ya. Lu selalu bikin keputusan, dadakan, terus endingnya lu nyesel. Aduh, ini beda kasusnya. Gue juga gak tahu kalau ternyata lamaran kerja gue di Perancis diterima. Gue butuh saran nih. Gue bingung kan? Lu bingung kenapa sih? Ya bawalah calon istri lu ke Perancis. Ya itu dia masalahnya. Gue gak yakin kalau calon istri gue bisa cocok hidup di sana. Van, bentar. Ini ada razia nih, bukannya gue gak mau telepon lu ya, tapi ini ada razia, nanti gue telepon balik ya. Gak. Tar dulu, Gak. Gue butuh jawaban dari lu nih. Tolongin gue. Gue harus pilih nikah atau gue terima kerja? Udahlah, Van. Ini hidup tuh di tangan lu. Lu bikin keputusan yang benar kenapa sih? Lagian lu juga mau merit nggak nanya-nanya gue dulu kan? Udah ya? Yoga! Kenapa? Irfan. Lagian gue bingung kok bisa ya ada orang yang nggak bisa bikin keputusan buat hidupnya sendiri gitu. Irfan? Bu, maaf. Sudah jam berapa ini? Pengantinnya segera dipanggil, Bu. Oh iya, sebentar ya Pak ya, saya segera panggilkan. Baik, Bu. Aisyah, buka pintunya Aisyah. Aisyah. Aisyah, buka pintunya Aisyah. Kamu nangis? Aisyah, ini ibu, buka pintunya. Aisyah. Bu, kenapa? Nggak tahu Pak, Aisyah di dalam nangis. Ibu ketok-ketok nggak dibukain pintunya. Aisyah, buka pintunya, Nak. Ini ayah sayang. Buka pintunya. Aisyah, buka pintunya Aisyah. Buka pintunya. Aisyah, buka pintunya Aisyah. Aisyah. Ada apa nih? Aisyah kunci diri di dalam kamar. Kok bisa? Gak tahu dia nangis sepertinya. Aisyah. Buka pintunya. Aisyah.
Aisyah, buka pintunya nak. Aisyah, buka sayang. Aisyah. Aisyah, buka pintunya nak. Halo sayang. Hai. Apa kabar? Baik sayang. Mak kenapa? Gak tahu pengantennya mengunci diri di kamar nangis lagi. Aisyah, buka pintunya nak. Ini ayah sayang. Buka pintunya. Maaf. Biar saya coba dobrak pintunya. Bentar ya. Aisyah. 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 Kamu kenapa sayang? Kamu nangis gini? Aisyah, kamu kenapa? Coba cerita ke ayah. Aisyah, kamu kenapa Aisyah? Nikahanku, Ayah. Kenapa dengan pernikahan kamu? Cerita ke ayah saya, cerita. Yoga, Pak Fauzi. Pak Fauzi. Kita bawa ke rumah sakit sekarang. Ayah yang kuat, Ayah. Susah kamu anterin mama pulang ya. Saya ke rumah sakit dulu. hati-hati ya. Ya, oke. Alhamdulillah. Sus, tolong dibantu buka, Sus. Dok, gimana kondisi Pak Fauzi? Kami sudah berusaha dengan sebaik mungkin, tapi kondisi Bapak sangat kritis. Sebaiknya sekarang kita banyak-banyak berdoa, supaya Bapak bisa melewati masa kritis. Ayah kamu udah masuk ICU. Dan aku turut prihatin atas batalnya pernikahan kamu. Sekarang aku udah gak peduli dengan pernikahanku. Yang aku pedulikan sekarang hanya keselamatan ayahku. Ini Iya. Seharusnya sekarang aku menikah dengan dia. ini calon suami kamu. Tapi dia lebih memilih pergi ke Prancis daripada aku.
Tapi sekarang aku udah gak peduli lagi sama dia. Biarin dia pergi. Yang aku inginkan sekarang hanya keselamatan ayahku. Ya Allah, selamatkan ayah ya Allah. Tega-teganya lo. Ini soal lu batalin pernikahan lu. Bisa nggak sih sekali dalam hidup lu bikin keputusan yang benar? Enggak. Gue udah minta saran sama lu ya. Lu bilang terserah sama gue. Ya udah, gue pilih batalin pernikahan gue dan gue pergi ke Perancis. Selesai. Lu nggak bilang ya kalau lu mau batalin di hari H pernikahan lu. Dasar pengecut lu. Pengecut. Hati-hati mulut lu ya, ya. Lu bilang ini hidup gue. Terserah gue. Kenapa lu yang sewot? Lu tahu nggak akibat dari perbuatan lu tuh apa? Lu bikin calon istri dulu malu dan juga keluarganya. Kalau lu mau batalin pernikahan, jauh-jauh hari dong, jangan di hari H pernikahan. Ini sekarang udah terlambat, tau nggak? Terlambat lu bilang, terlambat lu bilang. Jadi menurut lu Tega, gue harus nikah sama dia. Iya, walaupun ujung-ujungnya gue akan cerai sama dia. Lu gila lu. Bukan itu lebih gak manusiawi? Bikin hidup lebih hancur. Itu lebih parah gak? Apa lu bilang? Lebih parah? Lu tahu apa Fauzi kena serangan jantung gara-gara lu? Lu tahu gak sekarang dia kritis di ICU? Kalau Pak Fauzi sampai nggak tertolong, berarti lu yang udah membunuh dia. Bukan salah gua, Gak. Kalau Pak Fauzi nggak bisa terima kenyataan, itu bukan salah gua. Ini semua salah gua. Kalau aja gue lebih serius nanggapin telepon Irfan tadi, pasti saat ini pernikahan Aisyah udah berjalan dengan lancar. Dan Pak Fauzi juga baik-baik aja. Yoga, lo dari mana aja sih? Gue kan tadi nganterin nyokap lo ke rumah. Gue balik lagi ke sini mau ketemu sama lo, tapi lo nggak ada. Lo dari mana sih? Gue tadi... gue... Dari mana, Gak? Keluarga Pak Fauzi. Iya, ada apa, Sus? Pak Fauzi selalu memanggil nama Aisyah. Aisyah, ayah manggil-manggil kamu, sayang. Aisyah, ada apa? Ayah manggil-manggil aku. Aisyah. Aisyah. Iya, ayah. Aisyah. Iya, ayah, ini Aisyah. Ayah sayang sekali sama kamu, Nak. Aisyah juga sayang banget sama ayah. Tapi sayang, nasib kamu sangat malang, Nak. Sekarang nggak ada lagi pernikahan untuk kamu. Setelah kejadian ini, siapa lagi yang akan menikah denganmu? Ayah, dokter. Ayah. Pak Fauzi. Ayah, dokter. Gue udah minta saran sama lu ya, Lu bilang terserah sama gue. Ya udah, gue pilih batalin pernikahan gue dan gue pergi ke Perancis. Selesai. Pak, saya akan menikahi anak Bapak.
Saya titip Aisyah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayah jangan pergi, ayah. Jangan tinggalin Aisyah. Ayah bangun, ayah. Bu Indah, apa Bu Indah sudah tahu kalau si Yoga itu mau menikah sama anaknya Pak Fauzi? Saudara Yoga Pratama, saya nikahkan Saudara Yoga Pratama bin Halim dengan Aisyah Utami binti Fauzi Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Aisyah Utami binti Fauzi Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana, saksi? Sah. Ibu pasti bangga punya anak seperti Mas Yoga. Mas Yoga bersedia melaksanakan amanah Pak Fauzi sebelum beliau meninggal. Mas Yoga juga telah mengangkat derajat sebuah keluarga. Saya ucapkan selamat buat Ibu. Ma, aku dan Aisyah minta doa restu dari Mama. Mama merestui. Ayah. Ayah, maafin Aisyah, ayah. Pak? Pak? Yoga?
Papa kangen banget sama kamu. Aku juga kangen banget sama Papa. Yoga, Papa bangga banget sama kamu. Apa yang kamu lakuin itu sangat luar biasa. Dan sekarang kamu tinggal memastikan Aisyah betah tinggal di rumah kita. Siapa? Aisyah, saya turut berduka cita atas meninggalnya ayah kamu. Baik secara pribadi maupun perusahaan. Kami semua sangat kehilangan beliau. Beliau seorang pekerja keras yang jujur dan juga sangat religius. Terima kasih, Pak. Loh, kok Pak manggilnya? Kamu kan sekarang udah jadi menantu saya. Panggil saya Papa, ya? Yoga, katanya kamu udah nikah. Nggak ada kabar, nggak ada berita, tiba-tiba udah nikah aja. Mendadak banget ya. Yosi, kenalkan ini Aisyah, istrinya Yoga. Aisyah, kenalkan ini Yosi, kakaknya Yoga. Serius? Kayak gini pilihan kamu? Yosi! Di mana sopan santun kamu? Hah? Aisyah ini adik ipar kamu. Paling nggak kamu salaman dulu dong sama dia. Udahlah, Aisyah pasti capek ya, lelah. Maklumlah, banyak kejadian di hari ini ya. Belum lagi kan ayahnya baru meninggal. Aisyah lebih baik istirahat dulu. Benar ya? Yoga, kalau gitu antarkan menantu Papa ke kamarnya. Ya, Papa mau ke ruang kerja dulu. Oke. Ayo, Kak. Kamu masih utang penjelasan sama aku? Kak. Mina! Ya. Mina, antarkan Aisyah ke kamar Yoga ya. Mari. Permisi ya, Bu. Kenapa, Bu? Pasti gara-gara Mbak Yosi ya, Bu? Mbak Yosi memang begitu, Bu, orangnya. Kalau ngomong suka ceplas-ceplos dan belak-belakan. Ibu yang sabar ya. Aku mengerti kok. Terus kenapa, Bu? Aku nggak tahu, Mina. Aku nggak tahu apa aku harus senang atau sedih atas apa yang telah terjadi hari ini. Kok harusnya bukan seneng dong? Mina, pernikahan harusnya menjadi momen yang paling bahagia dalam hidupku. Tapi calon suamiku, Mina, kenapa? Dia membatalkan pernikahannya di depan semua orang. Dan ayahku, Mina. Ayah kenapa, Bu? Ayahku meninggal terkena serangan jantung. Semua itu berlalu begitu cepat. Dalam satu hari semua itu terjadi.
Aku nggak tahu harus kayak gimana, Mina. Aduh, gimana ya, Bu? Mina juga nggak tahu. Tapi kita ini kan cuma manusia, Bu. Kita serahkan semuanya aja sama Allah. Yang sabar ya, Bu. Loh enggak, terus kenapa jadi kamu yang ngerasa bersalah sama kejadian itu? Jelas-jelas Irfan sendiri yang ngebatalin tepat di hari pernikahannya. Udahlah, itu udah terjadi. Lagian udahlah, itu nggak usah bahas masalah aku sama Irfan lagi. Iya oke, aku nggak akan bahas masalah Irfan. Tapi gimana sama Sasha? Sasha mau dikemanain? Terus aku harus ngomong apa sama Sasha kalau aku ketemu sama Sasha? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Sasha. Ya itu buat kamu, tapi nggak buat Sasha. Yoga, kamu tahu kalau Sasha itu suka sama kamu dari kecil. Kak, bentar. Kalau aku berjodoh sama Sasha, itu karena aku mencintai dia. Bukan karena kakak mau aku sama Sasha. Aku gak ada perasaan apa-apa sama dia. Ya dia cuma sahabat kecil aku aja. Itu terus gimana sama cewek yang tadi kamu bawa? Hah? Kamu cinta sama dia? Yosi, udahlah. Benar apa yang dikatakan adik kamu. Semua udah terjadi. Kita harus mendukung. Mendukung keputusan yang sudah diambil oleh Yoga. Oke? Ma, memang hanya mama yang paling ngerti aku. Aku lihat mama dan papa banyak membantu orang. Banyak ngelakuin kegiatan sosial, bantu sana sini. Dan aku ingin ikutin jejak mama. Makanya aku menikahi Aisyah di depan jenazah ayahnya. Dan saya juga udah berjanji sama Pak Fauzi kalau saya akan jagain anaknya. Ma, saya harap mama bisa bangga dengan keputusan saya. Yoga, Mama sangat bangga sama kamu. Ma. Makasih ya, Ma. Iya sayang, iya sayang, Mama bangga sekali. Ya, kamu istirahat. Ma, adik aku yang terpelajar, ganteng, lulusan luar negeri, tiba-tiba nikah sama cewek entah dari mana asalnya. Mama kenapa nggak ngelarang sih, Ma? Aduh Yosi, Mama juga nggak nyangka jadi seperti ini. Gimana sih kamu nih? Jangan nambah-nambah dong. Mama pikir adik kamu mengambil keputusan menikah dengan perempuan gelandangan itu cuman mau nolong. Mana nyangka jadi seperti ini? Terus kenapa Mama diem aja? Ini bukan orang-orang namanya, tapi Yoga udah ngancurin hidupnya sendiri. Ah, Yosi, kamu tuh nggak tahu. Hah? Sama sekali kamu nggak tahu. Ada citra yang harus Mama jaga, Yosi. Orang-orang taunya Mama tuh baik, selalu menolong karyawan-karyawan Papa yang miskin. Mama juga kasih mesin jahit buat istri-istri karyawan Papa, biar ekonomi mereka itu membaik. Tapi apa? Apa hasilnya sekarang? Hah? Gimana? Mama jadi besan mereka. Malu, Mama malu. Apa kata orang-orang? Udahlah, Ma, udah. Apa udah? Semua udah terjadi, Ma. Kita serahkan aja semua sama Yang Maha Kuasa. Manusia cuma bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Sekarang lebih baik kita bersyukur terhadap apa yang kita terima sekarang. Sekarang semua orang udah pada tahu, Ma, kalau anak kita menikah dengan anaknya Pak Fauzi. Sekarang Aisyah udah jadi anak kita. Ya, kita harus bisa terima Aisyah apa adanya. Dan untuk itu, Papa akan mengadakan pesta selamatan untuk pernikahan Aisyah dan Yoga. Yosi, kamu terima Aisyah dengan baik ya? Enggak. Pa! Yosi, Ma! kamu dengar nggak tadi Papa kamu bilang apa? Enggak, aku nggak bisa terima kayak gini caranya, Ma.
Rencana kita mau gimana, Ma? Keinginan kita gimana? Sasha mau dikemanain? Enggak. Aku nggak terima. Hancur semuanya. Ya beginilah. Aku harap kamu juga bisa betah di sini. Dan ini juga udah rumah kamu, jadi aku harap kamu jangan sungkan-sungkan kalau perlu apa-apa. Terima kasih ya. Atas apa yang udah kamu lakukan sama aku. Bu Indah sangat baik. Pak Halim juga sangat baik sama aku. Tapi kenapa? Begitupun juga pasti mereka masih kaget, Mas, dengan keputusan kamu menikah dengan aku. Iyalah, itu sangat wajar. Semua orang pasti kaget kan. Ini semua sangat dadakan. Dan aku pun juga sejujurnya belum bisa mencintai kamu. Tapi aku janji sama kamu akan belajar untuk mencintai kamu. Dan aku akan menghormati hubungan kita ini. Ma, ayo keluar. Tamu-tamu udah banyak yang nunggu tuh. Mama nggak mau keluar. Mama malu banget. Mau taruh di mana muka mama? Mau taruh di mana? Hah? Aduh, malu banget. Ya ampun, mereka pasti semua menertawakan mama. Mama tenang aja deh. Mereka semua nggak akan pernah merhatiin Mama. Hah? Karena perhatian mereka akan tertuju sama satu hal. Apa? Jadi gini, aku udah ngasih gaun butut buat Aisyah. Terus aku bilang kalau gaun itu dari Mama. Jadi pasti dia nggak akan nolak. Dengan seperti itu, tamu-tamu pasti akan ketawa ngeliat penampilannya yang konyol. Biar semua orang tahu dari mana cewek kampung itu berasal. Tuh yuk, keluar. Betah banget sih di kamar. Gak sia-sia nih anak pinter juga. Terima kasih, Pak. Selamat datang. Ya. Nantilah. Silakan, Bu. Yoga, Papa mau ngomong apa sama kamu sebentar. Istri kamu mana? Oh, masih di kamar kali. Aku pesan dulu ya. Aisyah. Bentar ya. Yaudah, nanti kamu ganti ya. Makasih ya,
Ma, ini pasti bakal lucu banget. Aku udah gak sabar ngeliatnya. Kata kamu ngasih bajunya. Kenapa jadi seperti ini sih? Gimana sih kamu nih kerjanya? Mama, bukan itu yang aku kasih. Bajunya jelek kok. Tapi kenapa dia dapat gaun bagus gitu ya? Mana? Mama nggak suka Yoga punya istri seperti Aisyah. Aisyah bukan yang Mama inginkan. Ma, aku juga nggak sudi punya ipar kayak dia. Tapi sekarang kita harus gimana? Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus bikin supaya mereka bercerai. Pokoknya bagaimana caranya. Perempuan kampung itu harus kembali ke asalnya. Tenang, Ma. Aku tahu apa yang harus aku lakuin. Yosi? Mungkin kamu sekarang merasa menjadi perempuan yang paling beruntung di dunia ini, kan? Ya iyalah. Kamu sekarang sudah menikahi adik aku yang ganteng, lulusan luar negeri dan kaya raya. Tapi sebelum kamu melambung makin tinggi ke awang-awang, aku akan kasih tahu kamu satu alasan kenapa adik aku mau menikahi perempuan macam kamu. Itu karena Yoga merasa bersalah. Kamu tahu Irfan kan? Kak Yosi kenal dengan Irfan? Ya iyalah aku kenal Irfan. Karena Irfan itu adalah temannya Yoga. Dan Yoga adalah orang yang menyuruh Irfan untuk membatalkan pernikahan dengan kamu dan pergi ke Prancis. Misi, Pak. Aduh, maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf ya. Maaf. Tolong dimaklumin, maaf. Soalnya Aisyah lagi banyak penderitaan. Maklumlah baru kehilangan ayahnya. Nanti lama-lama juga terbiasa. Maaf ya. Yoga, kamu mau ke kamar Aisyah? Iya, Ma. Menurut Mama, kamu nggak usah ganggu Aisyah dulu lah. Untuk malam ini aja kok. Kenapa? Yoga, banyak sekali kejadian yang terjadi dalam satu hari loh yang dihadapi oleh Aisyah. Satu hari loh Yoga, gak gampang loh. Apalagi gadis polos seperti Aisyah. Menurut Mama, ya kamu ngertilah, paham. Lebih baik jangan diganggu dulu. Biarkan dia mencerna semuanya. Dia berpikiran, lalu kalau udah biasa, boleh deh kamu ketemu sama dia. Biarin aja lah dia tidur sendiri dulu ya.
Aisyah. Iya, Ma. Kamu lihat kan? Ini semua gara-gara Mama. Yoga anak yang Mama sangat sayangi, Aisyah. Dari dulu dia selalu mengikuti jejak Mama, melakukan kegiatan sosial, membantu orang-orang susah, orang-orang miskin. Yoga tahu bahwa Mama tidak mau di dalam dunia ini ada orang susah. Gak boleh. Sejak itu Yoga selalu membantu orang. Bagaimana caranya orang harus bahagia tanpa memikirkan kebahagiaannya sendiri. Sungguh mulia hati Yoga. Dia ngelihat kamu tuh gak tega, Aisyah. Dia gak mau ngeliat kamu susah. Makanya dia mengambil keputusan untuk menikah dengan kamu. Tanpa memikirkan kebahagiaannya sendiri. Tapi lihat sekarang, Yoga harus menderita, sangat menderita. Karena dia gagal menerima kamu sebagai istrinya. Di dalam hatinya ada perempuan lain yang bernama Sasa. Teman kecilnya. Aisyah. Mama harap kamu bahagia. Semoga Yoga bisa menerima kamu, melupakan cinta lamanya. Walaupun tidak gampang, tapi Mama yakin kamu berdua akan bahagia. Walaupun sekarang Yoga tidak mampu tidur sekamar, tapi lama-lama Yoga pasti bisa menerima kamu. Kamu lihat kan Yoga sekarang seperti orang asing, padahal ini rumahnya sendiri. Kasihan sekali Yoga. Dasar perempuan kampung.
Oh benar. Aisyah kayak sedih banget. Iya Yoga, kita kayaknya harus bersikap lebih ramah sama Aisyah. Kesian, anak yang malang. Banyak sekali kejadian yang sudah dialami oleh dia. Belum lagi dia baru kehilangan ayahnya. Udah, kamu kasih waktu aja dulu ya. Biar aja nanti juga dia bisa melewati. Gak, kamu kok suntuk banget sih? Muka sana di kamar aku. Udah, cepet kamu telepon. Gak? Sasha? Gue pikir Yosi yang ada dalam kamar mandi. By the way, selamat ya. Kenapa, Ga? Sehari setelah lo nikah, lo udah gak nganggap gue sahabat spesial lo lagi. Gue asing di mata lo sekarang. Bukan gitu. Aku tuh cuma... Syah. Hey. Udah dong, kamu jangan nangis kayak gini. Selalu ngingetin ke gue kalau kita cuma sahabatan. Tapi gue gak bisa bohongin diri gue sendiri. Gue pengen lo jadi milik gue, tapi lo nikah sama cewek lain. Itu berat gak buat gue, itu berat gak? Udah, kamu tenang ya. Saya terus terang, gue nggak tahu gue harus ngomong apa. Cuman, lo yang kuat ya. Ya kamu harus bisa coba untuk terima apa yang udah terjadi, oke? Ma. Ini nggak seperti... Mah! Mama nggak ngerti sama kamu, kok bisa sih Yoga? Astaga! Ma, tunggu. Ma, aku bisa jelasin semuanya, Ma. Mama jangan teriak-teriak kayak gitu dong. Karena kamu duluan yang teriak-teriak. Kamu harus sadar dong, di rumah ini ada anggota keluarga baru. Memangnya kamu pikir Mama nih tuli? Gak usah teriak-teriak dong. Ma, Mama jangan mikirin macam-macam dong. Aku bisa jelasin semuanya. Ngejelasin apa? Astaga Yoga, untung Aisyah nggak lihat kamu pelukan Mas Sasa. Coba kalau sampai lihat bagaimana? Kan malu dong Mama jadinya. Ma, tunggu dulu. Ma, dengar dulu penjelasan aku. Udah, tidak ada yang perlu dijelaskan lagi ke Mama. Mama lihat sendiri kamu pelukan sama Sasa. Tante, diam kamu Sasa. Udah tahu Yoga udah menikah sama Aisyah. Ngapain kamu peluk-pelukan? Hah? Keterlaluan, menjijikan sekali. Ini kan di rumah tante, jangan begitu dong. Pergi kamu dari sini. Tante nggak mau lihat lagi muka kamu di sini. Pergi. Tante, saya mohon, Tante. Saya sama Yoga ini kan sahabat dari kecil. Tante jangan pisahin saya sama Yoga, Tante. Gak usah banyak cincong, sana pergi. Syah! Aisyah? Aisyah? Yoga, lebih baik kamu bicara pelan-pelan sama Aisyah. Kamu kasih tahu yang sejujur-jujurnya. Gak boleh bohong. Perasaan perempuan tuh halus. Apalagi perasaan Aisyah. Dia itu perempuan yang sangat polos ya. Kamu selesaikan ya. Kamu jelaskan semuanya. Ya Allah, kenapa hatiku sakit sekali? Seharusnya aku sadar kalau Mas Yoga menikahiku bukan karena cinta. Tapi dia memang sudah mencintai wanita lain.
Aisyah. Tapi ini semua dia lakukan dengan pengorbanan yang sangat besar. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Berilah aku kekuatan untuk menghadapi ini, ya Allah. Aisyah. Aisyah, aku tahu ini akan susah buat kamu untuk percaya dengan apa yang ingin aku jelaskan sekarang. Cuman aku ingin mohon sama kamu untuk percaya sama aku. Karena kejadian itu nggak seperti apa yang kamu pikirkan. Aisyah. Mas, nggak ada yang perlu kamu jelasin lagi sama aku. Aku nggak mau bicarain masa lalu kamu, Mas. Karena aku tahu setiap orang pasti punya masa lalu. Yang aku inginkan adalah masa depan bersama kamu, Mas. Jika kamu rela memberikannya pada aku anggap itu adalah sebuah kebaikan, Mas. Aku hanya ingin cinta tulus dari kamu. Aku nggak butuh kamu mencintai aku. Untuk sekarang, aku hanya ingin kamu janji sama aku. Kalau kamu nggak sanggup, kamu harus bilang sama aku, Mas. Kamu bisa menolak aku. Aku akan terima itu dengan ikhlas, Mas. Dan aku akan menganggap semua ini adalah takdirku. Aisyah, aku janji aku akan berusaha untuk mencintai kamu. Aku akan belajar untuk mencintai kamu sampai maut memisahkan kita.